Lu nggak usah sok-sokan deh lu ngomongin ke 1.000 orang, ke 10.000 orang, ke 1.000.000 orang, ke seluruh masyarakat Indonesia, se-Indonesia, nggak usah. Lu bisa yakinin nggak ada sekitar 30-100 orang yang peduli sama produknya lu. Itu berarti lu dapet yang namanya product market fit, dimana lu udah punya suatu offering, penawaran dengan harga sekian yang orang tuh berasa mempunyai suatu surplus dari kegiatan aktivitas dia sehari-hari. Faster, better, cheaper. Betternya itu gue berasa terlalu subjektif, gue ambil sesuatu yang lebih konkret lagi, mungkin easier. Oke. Faster, easier, cheaper gitu. Ya. Gue pernah belajar Ken sama Will Matrix. Jadi ada yang nggak mau sama nggak bisa sama bisa. Lu kalau misalkan udah nggak mau dia bisa pun itu toxic. Lu nggak kerja sama orang, lu ada bos juga lu. Clients, Customers, barbell strategy. itu. Jadi Kembali lagi di Vognomics Podcast. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang berhubungan dengan episode-episode sebelumnya, karena kita dapat respon yang cukup bagus dari episode sebelumnya yang kita bahas mengenai mulai dari nol atau mulai bisnis dari nol, dan juga tangga corporate versus entrepreneur. Dan responnya sangat bagus, dan hari ini kita mau bahas mengenai step by step yang real dan konkret untuk memulai bisnis. Dan hari ini kita mau ngobrol lagi sama my good friend Agus Leo Halim. thank you Win, udah undang lagi, luar biasa ini privilege-nya. Welcome back. Welcome back. Thank you udah mau main lagi ke Vognomics Thank you. Podcast. Privilege is mine. Jadi Gus, respon dari episode sebelumnya itu pretty good. Dan banyak yang excited dan ngomong, Gus, episode sebelumnya lu bahas mengenai untuk mulai bisnis lu harus pakai topi technician yang ngerti skillnya, terus pakai topi manager yang ngerti daily operationalnya, terus pakai topi visioner yang ngerti how to scale-nya gitu. Gus, gue udah punya 3 topi itu nih, gue udah siap pakai 3 topi itu. Dan gue juga berasa punya karakter yang lu sebut di episode sebelumnya gitu. Oke. Dan gue juga udah punya mentalnya nih. Oke. Now what gitu? How do I start gitu. Dia klaim dia punya lah ya. Ya, dia udah siap untuk memakai 3 topi itulah. Oke. Buat kagak terlalu menjunjung tinggi pengusaha, gue berani komentar, hati-hati aja buat kalian yang klaim. Gue berani komentar kalau misalkan lu bener-bener udah siap, lu cobain dulu deh. Mungkin gak sih lu jadi tangan kanannya perusahaan lu yang sekarang? Oke. Menurut gue itu ada suatu indikator yang lu bener-bener bisa tahu, gak berasa, tapi ada jam terbang yang lu udah rasain nih. Oke. Definisi tangan kanan buat lebih konkret lagi, mungkin kita ngomongin lu bener-bener bisa dipercayain sama orang. Ya. Kayak lu punya bos atau atasan, atau lu punya owner gitu kan ya. Bener-bener bisa kasih lu suatu problem dan lu bisa eksekusi, dan bos lu berasa lu tuh irreplaceable, nggak bisa ditergantikan. Nah kalau misalkan lu udah di sana, menurut gue baru beneran coba pindah. Tapi gue mau disclaimer dulu, kalau misalkan lu aja sekarang ini tanda kutip masih di bawah, terus cuma gara-gara lu klaim lu bisa, nggak ada suatu Gara-gara dengerin Agus. Agus, gara-gara lu lihat ada konten-konten motivasi yang membuat lu akhirnya pindah dari 9 to 5 ke 24/7, mungkin hati-hati. Tapi kalau misalnya lu udah punya kemampuan itu, barulah menurut gua pindah. Which is atasan lu berasa lu udah jadi problem owner. Benar. Udah kayak gue udah bisa trust lu dengan problem-problem yang ada di company ini nih. Ya. Makanya lu jadi tangan kanan gue. Nah itulah another indikator untuk oke, I think I'm ready gitu ya. Benar. Dan kalau misalnya lu profil resikonya mungkin di tengah-tengah, nggak terlalu tinggi juga, tapi karena lu berasa lu ngapain rugi, mungkin dibandingkan di perusahaan sekarang yang lu berasa kagak punya akses ke ownernya, lu cari perusahaan-perusahaan yang lu punya akses ke ownernya. Buat lu bisa lihat gerakan owner itu setiap hari seperti apa sih. Oke. Karena kan sekarang ini mungkin lu berasa bahwa gue pengen jadi tangan kanan owner gue, tapi nggak ada tangga yang jelas. Oke. Tangga corporate-nya nggak jelas gitu loh, nggak kelihatan gitu loh. Ya udah, mungkin saatnya lu kalau misalnya mau naik level berikutnya, lu coba cari perusahaan-perusahaan yang mungkin nggak begitu besar, tapi lu bisa ngelihat, wah aktivitasnya kayak gimana ya gitu loh. Oke. Dan lu kan bisa memprofilin juga nih, bisnis ini, industri ini kira-kira omsetnya berapa sih? Ada sekian banyak karyawannya. Oh kurang lebih sekian karyawannya punya pengeluaran gitu kan. Oh kira-kira cocok nih, gue punya impian juga, setidaknya gue mau punya usaha yang seperti ini. Menurut gue lu apprentice ke orang-orang tersebut, menurut gue ada value juga. Iya.
bukannya gue gak mau bahas kesana ya, tapi maksud gue mau Iya. disclaimer dulu. Betul. Ada arah sebesini tuh sebenarnya ada tangganya juga buat lu. Iya. Nggak secara reckless, secara ceroboh, lu main pindah gitu aja. Iya. Kalau bahasanya gue tuh perluas zona nyaman. Iya. Ini menarik sih, karena gue di industri properti sering ketemu klien-klien, business owner, pabrik gede dan lain-lain itu, kalau mereka cerita, mostly ya mirip-mirip kayak, oh dulu om kerja dulu di pabrik plastik misalnya, terus akhirnya jadi orang kepercayaannya owner, belajar sistemnya, operasionalnya dan lain-lain, akhirnya om coba buka sendiri dan akhirnya gede. Ya itu ada korelasi sama yang lu omongin barusan gitu ya. Dan it makes sense ya. Tapi banyak orang mungkin berasa aneh banget ngapain jadi tangan kanan gitu loh. Karena kan tangan kanan kasarnya ya, impresi pada umumnya berasa lu udah kerjain semuanya. Tapi lu memperkaya bosnya lu. Iya. Tapi justru ini kan buat profil resiko lu yang nggak tinggi-tinggi amat, ini cocok banget nih. Lu bisa belajar gila-gilaan, lu bisa tahu kayak in and out-nya seperti apa, dan ada hasilnya lu juga kelihatan. Walaupun mungkin aja nggak sesuai dengan lu punya effort. Jadi lu punya effort sama hasilnya itu mungkin nggak bener-bener linear gitu loh. Tapi at least lu mau lihat nih, wah ternyata kayak gini ya bisnisnya gitu loh. Kalau ada yang argumen kayak, Gus itu mah udah zaman ya atas kita lah, om kakek kita gitu. Kayak this era udah gak kayak gitu lagi gitu Gus. Gimana? This era udah Udah gak kayak lu udah harus dari tangan kanan dulu gitu kayak. Lu harus kerja sampai that level dulu gitu untuk mulai bisnis gitu. Oke, kalau dari sana gue kasih mungkin metodologi atau framework yang namanya chaos. As long lu bisa masuk ke atau bisa menjabarkan chaos ini, menurut gue cocok. Contoh pertama apa? Konsep. Oke. Lu mau masuk ke bisnis, lu punya konsep gak? Oke. Karena pada umumnya orang-orang aja bingung konsepnya apa ya, gue cuma mau bikin bisnis. Terus A-nya itu adalah audience. Oke. Apakah lu udah kebayang kira-kira lu mau serve siapa sih? Oke. Profilnya seperti apa sih? Oke. Pada umumnya orang berasa semua. Oke. Gue mau bikin industri baju. Audiensnya siapa? Semua bisa pakai bajunya gue, ya kan? Terus baru ke offer. Oke. Kayak penawaran lu apa nih? Kayak apa yang bisa bikin lu tuh beda gitu kan? S baru sales. Nah, pricing segala macam main. Jadi kalau misalkan orang-orang itu yang barusan lu bilangin berasa beda, gue kasih dia tantangan. Nggak usah ngomongin bis model canvas segala macam, coba deh dari chaos ini lu bisa jawab gue gak? Karena pada umumnya orang-orang juga bingung, kayak konsepnya apa ya? Gue juga gak tahu sih bro gitu loh. Audiensnya siapa gitu ya? Audiensnya siapa tuh? Itu paling generik tuh. Pada umumnya kayak ditanya audiensnya siapa? Semua orang bisa pakai produknya gue gitu. Ya kita juga tahu semua orang bisa gitu kan. Tapi kita tahu kalau misalnya semua orang bisa, berarti probabilitasnya lu punya produk adalah komoditas. Iya. Banyak banget pilihannya karena semua orang bisa. Oke. Ya kan? Nah, saat lu itu banyak banget orang yang bisa masuk ke industrinya lu, berarti kan lu butuh yang namanya business mode. Apa yang bikin lu beda? Ya. Yang orang berasa, unik tuh gitu loh. Nah, itu ngelebar terhadap apakah lu punya bahasa Seth Godin tuh sapi ungunya lu. Oke. Jadi si Seth Godin ada thought eksperimen seperti ini sebelum lu masuk bisnis. Lu kalau misalnya ke desa ngeliat sapi, biasa aja gak? Biasa aja. Biasa aja. Tapi begitu lihat ada sapi ungu, Nggak biasa. nggak biasa kan? Nah, thought eksperimennya Seth Godin tuh seperti itu. Kalau gue elaborasi, lu lihat sapi ungu nggak biasa kan? Nggak biasa. Tapi mungkin gue berasa, mungkin ada beberapa orang berasa ya enak dong bro kalau gitu. Kalau misalkan orang yang punya nature baru bisa jadi sukses. Karena kan sapi ungu kan, nature gitu kan. Nah, gue coba elaborasi, lu lihat sapi biasa aja, lu lihat sepeda Biasa aja. biasa Di aja, desa. ya kan, hiasan doang. Tapi kalau sapi naik sepeda Nggak biasa. nggak biasa. Nah, Viral terus itu. aneh kan? Iya. Nah, juga ngelebar lagi terhadap kita ngomongin sapi di desa biasa, sapi di dalam mall nggak biasa. Nah, jadi terhadap si Seth Godin punya ngomongin sapi ungu ini, menurut gue relevan nih ke lu yang mau bisnis ini. Lu berasa ada yang beda gak dalam lu punya penawaran? Lu tahu gak tujuan audiens lu mana gitu? Oke. Karena si Seth Godin pakai jargon namanya MVA, Minimum Viable Audience. Oke. Dia bilang bahwa lu nggak usah sok-sokan deh lu ngomongin ke 1.000 orang, ke 10.000 orang, ke 1.000.000 orang, ke seluruh masyarakat Indonesia, se-Indonesia nggak usah. Lu bisa yakinin nggak ada sekitar 30-100 orang yang peduli sama produknya lu. Oke. Definisi peduli adalah hari berikutnya dia itu bakal ngomongin produk lu ke orang lain. Apakah di bulan berikutnya dia beli lagi produknya lu? Nah, itu viable audience tuh.
Kalau gue sih penyerapannya adalah minimum viable audience adalah suatu kelompok yang bisa memastikan setidaknya kita itu secara bisnis itu bisa muter. Oke. Mungkin tanda kutip at cost atau bahasa Indonesianya ya ngekit lah, kayak nggak Ya, rugi ya. nggak untung gitu Ya. kan ya. Bisa jalan aja gitu kan, bisa nutupin kita punya pengeluaran gitu. Ya. Nah jadi menurut gue bisa gak jawab pertanyaan-pertanyaan ini Oke. nih yang seharusnya simple tapi mungkin orang tuh berasa ya anjrit gue gak kepikiran nih. Oke, assuming Gus, Caos itu udah bisa kejawab deh ya. Terus they wanna start. Oke. First thing first apa? Soalnya kita based on buku Zero to One lah ya. Itu a very good book by Peter Thiel. Dia bilang pikirin sesuatu yang entirely new, original, yang belum ada di market, yang orang nggak kepikiran, dan jadi monopoli di situ gitu misalnya. Nah, on the other hand ada podcastnya Simon Squibb ngomongin finding original idea is a lie. Udah, lu pikirin dulu what you love doing, what you like doing. Dari situ lu mikirin idenya untuk jadiin bisnis. Which one is your, lu ngeset kemana nih? Terkesan nggak nasionalis tapi gue per hari ini kan kita hidup di negara berkembang. Ya. Negara berkembang pada umumnya lihat negara maju. Ya. Gue selalu bilang ke orang kalau misalkan lu bisa ketemu bisnis yang non obvious kok bahasanya gue. Jadi Apa tuh? nggak begitu kelihatan. Oke. Cuma lu doang bisa ngeliat gitu. Oh. Yang obvious tuh yang semua orang bisa main. Oh iya iya. Okay. Non obvious tuh nggak semua orang bisa main gitu. Itu mungkin lu lebih bagus lu kerjain itu di luar. Karena di Indonesia kita masih negara berkembang, harusnya lebih cocok ke yang bisnis-bisnis yang pasti-pasti aja. Oke. Karena kan kita tanda kutip belum nyampe levelnya gitu kan ya. Iya. Nah abis itu dikontekskan itu jadi kalau main kuadran ya, ada obvious, non obvious, terus di atasnya mungkin capital light, capital heavy. Oke. Capital itu modal kecil atau modal besar. Lu kalau misalnya non obvious sama capital heavy, itu lu kayak Elon Musk. Kayak dia bikin roket, Ya. nggak obvious, terus butuh modalnya gede banget gitu kan ya. Ya menurut gue sangat susah gitu loh. Ya. Kalau misalnya lu bisa non obvious, terus bisa capital light, modalnya kecil, itu lu hebat banget. Dan bikin di luar. Menurut gue, karena susah menurut gue. Oke. Lu resikonya kecil, terus lu bisa tahu lu punya keterampilan luar biasa gitu. Menurut gue ekstrim. Yang orang-orang pada umumnya ngerjain di Indonesia, ya yang obvious sama capital heavy. Ya capital heavy mungkin lebih spesifik lah ya. Contohnya kita ngomongin yang modal-modal pada umumnya semua bisa, mungkin ya kita ngomongin F&B. Oke. Ya kan obvious. Ya. Kita jualan kopi, ada dong marketnya kan, gitu kan. Jadi ngejawab pertanyaan lu terhadap mana nih perguruan pemikiran yang harus kita ambil, school of thoughts-nya Peter Thiel, monopolistik, pokoknya lu aim for monopoly, atau yang Simon sifatnya itu Simon Squibb, perguruan dia yang dimana kasih tahu lu udah yang cari yang lu bisa kontribusi dulu lah. Iya. Buat pemula menurut gua perguruan tingginya si Simon Squibb. Oke. Karena Oke. probabilitas lu sejago Elon Musk sangat rendah. Menurut gua. Iya, iya. Tapi emang Peter Thiel kan dia PayPal, terus apa ya, YouTube, akhirnya- Investornya Facebook dia. ya Facebook, Hmm. YouTube sama LinkedIn. LinkedIn itu dia Timnya investasiin ke Reid Hoffman. Ya, ya. Tapi dia juga sekarang ada invest ke Palantir, juga salah satu tech company yang prominent di US. Right. Jadi kita, so we condong ke Simon Squibb ya. Benar, Oke. menurut gue. Terus konsep dulu, produk dulu, or modal? What do you think? Kalau gue sih sangat merekomendasikan orang-orang yang akhirnya udah berani kesini, lu pikirin dulu yang tadi udah MVA, masuk ke MVP. Lu udah mulai audiensnya kan, kira-kira siapa nih yang mau gue serve. Oke, gue pengen serve ibu-ibu umur 30, penghasilannya mungkin sekian, mempunyai aspirasi untuk cuan dari rumah. Oke. MVP-nya apa ya? Ya. Minimum viable produknya gitu loh. Untuk ibu-ibu yang udah gue profilin ini berasa gue punya produk itu cocok untuk si ibu-ibu tersebut. Oke. Nah begitu sudah ada MVP-nya, kalau akhirnya kena, yang gue bilang tadi retention rate-nya dapat, kayak orang-orang itu akhirnya terus mencari lu, Atau ngasih tahu ke orang. atau ngasih ke orang, tapi mencari menurut gue lebih penting. Kenapa? Karena saat orang itu kagak bisa replace produknya lu, kayak orang tuh kagak kebayang, kayak contoh kita ngomongin iPhone gitu kan. Lu kalau misalnya nggak ada iPhone, orang berasa kehilangan. Itu menurut gue lebih
bagus tuh. Oke. Profil-profil yang seperti itu. Itu berarti lu dapet yang namanya product market fit. Oke. Di mana lu udah punya suatu offering, penawaran dengan harga sekian yang orang tuh berasa mempunyai suatu surplus dari kegiatan aktivitas dia sehari-hari. Oke. Product market fit-nya tuh dapet. Oke. Nah, lu harus aim buat di sana dulu. Sorry, berarti kita perlu tahu dulu kita mau jual apa dong? Kita Ya, mau bisnis apa dong? audience. Produk or jasa apa gitu dulu. Benar. First thing first. Ya, Habis itu baru MVA tadi targetnya. menurut gue MVA dulu. MVA baru ke MVP. MVA dulu. Ya. Baru tapi harus tahu dulu dong mau jual apa dulu, enggak? Kalau di konsepnya, gue prefer ya konsepnya dulu. Setidaknya lu ada gambaran lah, lu mau arahnya mau kemana. Oke. Industri apa segala macam. Baru ke MVA yang 30 sampai 100 orang tadi. Benar. Ya. Baru abis itu ke Minimum viable product. Oke, kita bikin lebih konkret biar teman-teman Farmnomics kayak dari tadi lu ngomongin apa sih Gus gitu kan? Teori-teori kita pakai salah satu dari your companies yang lu bangun dari konsep terus MVA MVP. ya. One of your companies, Gus. Ya, jadi kita ngomongin kita itu pengen bikin suatu produk buat ibu-ibu tersebut. Oke. Kan MVA udah ada kan, gue profilingin ibu-ibu yang di desa segala macam. Kira-kira bagaimana caranya mereka tuh punya kesempatan yang sama di dunia maya ini. Oke, kira-kira apa sih yang ibu-ibu ini bisa lebih gampang jualan lagi? Oh, ternyata orang itu lebih gampang jualan lagi kalau misalkan dia itu bisa bikin website. Oke. Oke, kalau misalnya bisa bikin website, tapi kan pada umumnya bikin website itu sesuatu yang susah. Gimana caranya ibu-ibu ini lebih gampang lagi Oke. untuk bikin website? Oh, ternyata harus dibuat user experience seperti ini. Oke. Nah, dari user experience seperti ini, ternyata untuk dia itu bisa jualan butuh namanya payment gateway. Berarti kita integrasikan lagi ke payment gateway. Jadi semua kebutuhan ibu-ibu ini sampai akhirnya itu udah sampai di titik di mana ibu-ibu tersebut bisa langsung jualan dengan gampang. Nah, carilah di sana. Oke. Which is ini company yang Namanya lnk.id, Linkit. Linkit. Ya. Oke. Tapi pada umumnya industri-industri yang seperti ini atau lebih tepat teknologi itu kadang-kadang itu J-curve kalau bahasa kerennya. Jadi J-curve itu maksudnya stands for letter J. Jadi orang-orang itu pada umumnya itu rugi dulu kasarnya. Karena kan masih nyari nih sampai yang product market fit-nya. Iya. Karena sebelum ada product market fit kan berarti kan lu spray and pray bahasa begonya gitu. Iya. Kayak lu ngarep aja ada orang peduli sama produk lu, tapi Betul. belum tentu orang peduli sama produknya lu. Iya. Nah, sampai akhirnya terjadi product market fit, nah baru tuh kelihatan tuh ada cash flow. Ya. Nah, J-curve bisnis ini gue mau kasih disclaimer ke orang-orang yang pengen masuk ke industri teknologi ataupun apapun yang sifatnya non-obvious, itu bahaya. Karena ya J-curve nih, lu kuat gak nafas pas lagi di bawah? Iya. Kalau misalkan udah lewatin titik yang akhirnya bisa naik sih enak gitu. Tapi pas lagi di J di bawahnya ini, nggak semua orang tuh bisa punya nafas ke sana. Oke. Terus lu bikin MVP-nya, minimum viable product-nya itu mungkin betanya. Terus lu bawa ini ke si MVA ini. Ya. Oke. Cara cari MVA-nya ini waktu itu gimana? Gue mulai dari business 101 yang orang-orang selalu bilangin faster, better, cheaper. Oke. Lu pasti pernah denger kan, Ya. ya kan? Tapi karena betternya itu gue berasa terlalu subjektif, gue ambil sesuatu yang lebih konkret lagi, mungkin easier. Oke. Faster, easier, cheaper gitu. Ya. Jadi dari sana gue coba breakdownin fitur-fitur apa, produk-produk apa yang bisa gue highlight untuk memberikan impresi bahwa gue faster, easier, cheaper. Gue masuklah, akhirnya dapat suatu deck, Oke. suatu presentasi. Nah, presentasi tersebut gue cari ibu-ibu yang pengen dengerin gue mempresentasikan tersebut Online, Zoom. online. Dimana kalau misalkan dijadikan framework, ada namanya labs, ada yang namanya leads, Oke. ada namanya appointment, Oke. terus P-nya itu adalah presentation, S itu baru sales. Oke. Nah, jadi pas leads, lu cari kegiatan aktivitas yang bisa bikin orang itu mau dengerin lu. Contoh buat semua orang paling konkret ya adalah bikin konten. Oke. Lu bikin konten, orang tertarik gitu kan ya. Orang tertarik, abis itu masuk ke A, appointment. Orang mau ngobrol gak sih sama lu? Oke. Orang mau ngobrol sama lu, terus akhirnya lu bikin lah appointment tersebut. Lu kasih presentasi berikutnya. Kayak apa sih yang bikin lu punya penawaran itu menarik dan relevan buat orang tersebut. Oke. Baru terjadi as sales. Oke. Nah, buat orang-orang di sini mungkin nggak di industri teknologi, Ya. tapi gue klaim ini semua bisa terjadi di industri Bisa manapun. di-apply ke UMKM juga. Benar. Apapun produknya.
Kalau jasa mungkin paling gampang. Di sini kalian yang di sini tanda kutip mungkin profil resikonya rendah bisa ngelakuin ini. Kalian punya jasa apa? Kayak punya keterampilan untuk bikin video. Cari deh suatu aktivitas yang bisa bikin orang tuh tahu bahwa kalian tuh jago bikin video. Leads-nya, dapat leads, bikin appointment. Lu tuh tahu gak sih gue bisa ngeklip lu punya video harganya sekian. Jadi presentasi, bentuknya gimana sih bos? Oh bentuknya seperti ini. Barulah terjadi sales. Nah kalau misalkan produk, kita ngomongin yang contoh paling semua bisa relate mungkin ya kopi lagi, gitu kan ya. Bikin leads. Kayak paling gampang mungkin kita kasih tahu orang-orang yang pengen ngerasain free sample. Nih ada free sample nih 30 biji. Ada yang mau datang? Oke 30 biji. Terus ngobrol satu-satu nih. Feedbacknya apa gitu loh. Presentasiin kira-kira kalau misalnya lo harganya sekian, lu mau beli atau enggak? Itu kan jadi data kan. Ya. Jadi poinnya gue buat yang pemula gini, dibandingin lu secara subjektif menilai lu punya branding dan produk, might as well lu masuk ke market untuk market yang react terhadap lu punya produk dan branding seperti apa. That's good. MVP di lu berarti di LinkedIn itu deck ya? Deck aja ya? Literally ideas. Gambar ya? Gambar, ya. Untuk yang di bidang produk, kayak lu tadi free sample. Ya. Kalau baju mungkin ya sampel baju gitu, contohnya. Jasa yang paling gampang lah, jasa ya semua apapun yang lu berasa jasa gambar, jasa editing, jasa apapun itu lu jadiin, gue free-in deh. Buat abis itu lu ngobrol sama gue ya. Karena kan buat lu dapat feedback kan. Kalau enggak semua kan subjektif gitu. Ya. Untuk mencari, untuk mencari bug MVA itu ya paling gampang ya online ya, bikin konten online to find that MVA. Bisa. Tapi kalau online itu yang mungkin konsepnya itu yang spray and pray. Lu bikin konten satu, ngarepnya ada beberapa orang yang bisa tahu lu tuh siapa. Atau dilawan sama yang sifatnya itu mungkin lu langsung outbound. Lu udah tahu nih yang kira-kira gue punya profil tuh kayak nggak begitu main sosmed deh contohnya. Kayak gue langsung tahu aja nih gue punya targeted list yang mana aja. Dia bisa langsung kalau bahasa keren itu cold email atau cold call. Ada ini lu. Cobain yuk gitu loh. Kalau untuk yang produk ya contoh kopi tadi, boleh nggak dengan ikut bazar dulu yang kecil gitu untuk dapetin the response? Bisa, tapi itu juga, kan? langsung masuk ke pasar. Kalau lead generating dalam konteks kopi menurut gue ya literally lu kumpulin 50 orang yang lu bisa kasih lu objective criticism gitu. Nggak segampang itu kan ngumpulin 50 orang datang nih ke rumah gua gini, cobain itu, kopi. Itu rejection itu menurut gua butuh. Rejection itu menurut gua butuh kayak karena ikut bazar perlu ada capital ya. Exactly. Yang paling mudah untuk dilakukan seperti apa ya lu lakuin dulu aja itu dulu. Ya. Itu gua klaim mungkin ya kayak kopi lah ya, lu ngomongin 100 orang akhirnya lu bisa beli kopinya lu terus, berarti 100 orang lu kali 30.000 berarti 3 juta per harinya, kali 30 100 juta. Nah, lu bisa scale itu sampai 1,2 M setahun. MVA, MVP, what's next? Habis itu, hal yang lebih susah lagi adalah nge-scale ini. Dimana pada umumnya yang balik ke poin kita di episode sebelumnya, orang tuh kagak suka operasional. Karena kan berarti udah ada product market fit kan. Nah, product market fit-nya itu kan berarti harus di-scale, diskalakan. Tadi yang gue tadi kasih contoh 1,2 M, pasti next-nya berikutnya gimana caranya kali 3, kali 4, kali 5, bahkan sampai 10 M. Nah, itu butuh ada human resources berikutnya. Nah, untuk berikutnya lo harus breakdown ini dari sekian banyak aktivitas yang gue lakukan untuk mendapatkan 1 M, mana yang paling gue berasa gue tuh lemah. Nah, itu pada umumnya orang baper, semua mau kerjain sendiri. Karena dia pengen, editing gue pengen 100% gue semua. Kalau misalkan publishing 100% gue gitu kan. Dia nggak mau terima perusahaannya itu ada nilai 60 atau 70%. Karena kan orangnya kan bukan dia. Pasti di mata dia, orang lain itu pasti lebih rendah kualitasnya dibandingkan dia dong, harusnya. Nah, jadi step berikutnya adalah nge-breakdownin dia punya perusahaan ke sekian banyak aktivitas yang pada umumnya kita ngomongin operasional, finance, sales, produk, sama mungkin kalau misal lu udah di atas 20 orang mungkin butuh ada HR. Lalu breakdown ke 5 fungsi perusahaan itu, baru deh lu cari deh kira-kira mana yang lebih jago daripada lu, dan abis itu lu harus grooming dia untuk bisa mengoperasionalkan lu punya perusahaan. Kalau menurut si Simon Squibb, capital itu kayak ada list keberapanya dia gitu. Karena menurut dia
nowadays it's easy buat lu bisa di finance orang, lu bisa cari funding dari mana dan lain-lain. Lu ada komen gak? Gue mungkin agak susah bisa relate dalam konteks bahwa gue sendiri pun pas lagi mau coba bisnis gue yang LinkedIn itu pun nggak dapat capital. Hasil gue mikir ya kalau misalkan ini bisnis kan butuh bensin, which is uang. Ya. Kalau uangnya kagak dapat dari orang mau funding, orang mau memberikan gue dana sebagai modal, terus gue lari kemana? Ke customer. Jadi in that sense, kalau misalkan kayak seakan-akan capital itu rendah, yes benar dalam konteks bahwa nggak usah mengharapkan ada orang nyuntik lu dana. Oke. Lu bisa nyari, lu punya true fans, true customer untuk memberikan lu dana untuk lu bisa mengoperasionalkan lu punya perusahaan. Poinnya dia adalah jangan stress out sama capital dulu gitu untuk lu udah mikir mau bikin bisnis tapi jangan wah gak ada capital nih gitu. Jangan stress out di situ dulu katanya. Kayak udah lu mau ngapain dulu, mau jual apa dulu gitu. Kalau cuma itu Ide doang sih dulu. gue agak beda ya. Justru lu gimana? harus stressin karena kalau enggak lu bingung bensin lu di mana. Kalau bener cuma plak-plak itu doang ya, gue gak tau konteksnya apa. Tapi kalau misalnya plak-plak itu doang, justru gue berasa lu kalau nggak mikirin capital lu justru lebih bahaya. Karena kan argumen dia di konten dia kan suka what is your dream. Lu udah nggak perlu mikirin modal dulu, dream lu apa dulu gitu. Dia kan konsepnya selalu gitu kan. Dan dia sendiri yang oke, gue invest 70% di lu gitu. If your idea is good katanya gitu. Ya baik lagi kalau misalnya gue sih gak bisa relate dalam konteks bahwa lu bener-bener gak mikirin capital. Mungkin gue berasa apakah banyak orang kaya itu mau kasih lu capital? Banyak. Tapi kan balik lagi lu tuh siapa? Kebayang gak sih? Ya. Orang tuh kalau misalnya lu tuh punya reputasi bagus, bisa balikin duit tuh orang dalam 3 bulan, 6 bulan, pasti lu dihajar duit gitu kan. Ya. Tapi kalau di dalam konteks kita yang bukan siapa-siapa yang dari nol, gue rasa sangat susah sih. Karena in reality capital. yang lu experience kesulitan juga gitu ya untuk convince investor untuk fund you kan. Ya karena kan kalau dari sisi investor kan dia lihat secara makro banget kan. Betul. Oh gue kalau taruh sini dapat 10%. Betul. Gue taruh sini dapat 30%. Taruh lu bisa kasih tau gue kapan baliknya. Iya. Probabilitas tuh investor bener kaya banget terus nggak peduli sangat rendah gitu kan. Iya. Even di acara Shark Tank juga dia mau invest di produk yang sudah ada marketnya juga. Ya, yang benar-benar zero, I don't think they want to invest gitu ya. Ya makanya gue agak susah relate sih kalau dibilangin capital bawah banget. Justru lu harus bikin capital lu dong untuk lu tahu ini bensin lu bisa jalan gitu. Di awal nggak, tapi itu first step nggak? Apa yang tadi lebih penting ya, MVA dulu, MVP, dan abis itu think of capital. Menurut gue dari awal lu harus mikirin sih industri ini addressable marketnya berapa banyak sih. Setidaknya lu pernah punya thought exercise itu, pernah simulasiin itu. Jadi ngejawab pertanyaan lu dari awal kah? Menurut gue yes, dari awal lu setidaknya lu udah mikirin ini kira-kira gue masuk ke industri ini kira-kira berapa sih? Oke. 1 miliar kah? 2 miliar kah? Gitu loh. Mungkin kalau dalam secara holistiknya lu gak usah mikirin. Kebayang gak sih bedanya? Ya. Kayak lu secara execution down levelnya lu harus tahu lu keluar berapa duit dan kira-kira pendapatannya berapa. Tapi secara makronya holistiknya lu harus pikirin gue pokoknya solving people problem dulu. Oke. Karena mungkin ada orang-orang tuh berasa oh gue udah hitung bagus kok. Dimana kita yang mungkin pernah ketemu sama orang-orang yang jago ngitung mah bikin Excel sheet mah gampang gitu kan ya. Lu kasih gua net present value sekian, nanti bisa eksponensial segala macam, bisa dikasih tuh hitungannya gitu kan. Tapi jago ngitung. Ya. Tapi belum pernah mikirin kira-kira gua punya produk yang menyelesaikan masalah tersebut orang butuh gak sih? Oke. Gus, lu sendiri punya company tech startup. Lu punya yang non tech startup juga gitu. Ada bedanya nggak sih cara memulainya? Pada umumnya tech startup itu pasti J-curve. Dikontrasin contoh bisnis paling konvensional agency. Harusnya probabilitas itu J-curve sangat rendah. Oke. Kalau itu J-curve sih lu boleh mikir 2 kali kenapa tidak bisa J-curve ya. Karena kan agency ngomong kasarnya lu bener-bener cuma trade waktunya lu gitu kan. Keep it light ya. Sangat light banget. Event itu bahkan kalau ngomong paling kasar tuh tanpa modal. Orang paling cuma bisa argue ya lu kan gak bisa gitu Gus. Karena lu udah ada 10 tahun industri kreatif makanya lu bisa jadi gak ada modal gitu kan. Tapi itu gak usah diomongin lah ya. Tapi maksudnya pada umumnya udah bener-bener literally cuma lu punya laptop gitu. Oke. Lu presentasi ke orang bahwa gue jago bikin konten. Orang tuh percaya sama lu jago bikin konten. Lu bikin konten nih. Udah pasti gak mungkin rugi. Dari awal gitu. Karena lu dapat retainer juga. Kayak dari agensi yang udah suka, oh yaudah gue kasih lu 10 juta deh per bulan deh. Nah terus-terusan deh dari sana. Jadi kalau misalkan perbedaan antara si tech startup sama non-tech startup, pada umumnya yang konvensional bisnis itu
harusnya sih nggak J-curve bisnis. Hmm. Kalau misalkan yang tech startup, sangat susah ketemu satu produk yang semua orang itu bisa relate. Oke. Terutama kalau kita ngomongin Indonesia, pada umumnya orang-orang itu mempunyai impresi produk Indonesia yang tech startup ini sangat-sangat jelek kualitasnya. Tadi udah sampai di scaling, udah mikirin scaling. Abis itu apa? Ya, jadi kan gue bilangin lu kalau misalkan 1 miliar udah dapat, lu mungkin ke 10 miliar, lu mungkin baru tuh mulai tuh kayak bikin tim kan ya. Ya. Nah, bikin tim yang menurut gua di pengalaman gua yang cukup masih konkret dan nyaman dan bisa semua sefrekuensi, menurut gua 20 orang. Oke. Pengalaman gua. Ya. Di atas itu yang gue pernah punya pengalaman di satu roda perusahaan yang sampai 5.000 orang, itu susah banget tuh dapat frekuensinya. If anything, dinamika politik perusahaannya makin banyak gitu kan. Jadi kalau gue punya komentar, lu sampai 10M per tahun itu 20 orang itu menurut gue masih manageable lah. Oke. Jelasnya tergantung industrinya, tapi pada umumnya ya. Ya. Pada umumnya 20 orang itu masih manageable untuk dapat tuh 10M. Nah, begitu lu udah dapetin 20 orang kuncinya lu harus nyari nextnya apa nih. Karena ini 20 orang nih lu punya investasi lu. Ya. Human capital yang lu udah grooming gila-gilaan untuk lu bisa scale lebih tinggi lagi. Dimana orang tuh kadang-kadang berasa kayak nextnya ya gue cari orang terus aja. Orang tuh susah lu. Yang sefrekuensi, yang punya keterampilan yang lu berasa cukup dengan kualitasnya lu. Ya. Nah, asumsi lu itu 20 orangnya itu udah cukup kokoh. Nah, next stepnya dari 20M bahkan sampai nanti akhirnya 3 digit M, menurut gue lu harus bisa menjadikan diri lu itu yang bahasanya si Michael Gerber, visioner. Pakai topi visionernya lu. Yang bahasa umum lainnya adalah lu jadi key person of influence-nya. Oke. Key person of influence ini role-nya apa sih? Role-nya itu adalah dia tuh bener-bener kayak udah cuma menara Eiffel doang. Oke. Jadi kalau misalnya lu notice menara Eiffel, kan menara Eiffel itu kan satu kan ya, satu titik doang kan ya. Tapi kan nggak semua orang tuh ke Paris ke menara Eiffel, setuju? Setuju. Tapi suka foto sama menara Eiffel, Ya. ya kan? Dan sekeliling bisnis-bisnisnya menara Eiffel itu juga menghasilkan kan. Ya. Nah, jadi lo harus bisa memastikan lu tuh menara Eiffel nih. Jadi Oke. sekian banyak bisnis yang lu nanti kerjakan atau bahkan bisnis unit yang lu kerjakan, itu harus lu pikirin gimana caranya gue tuh jadi menara Eiffel nih. Yang mengoperasionalkan bisnis-bisnis itu orang lain. Tapi lu yang bakal jadi leads magnet itu semua. Pas lu ngomongin bisnis-bisnis yang lain itu, kita udah ngomongin soal multi industri nih. Apa berbeda? Apa masih di satu company yang sama tapi different unit gitu? Bisa Different dua-duanya sih. departments. Bisa dua-duanya sih. Gue gak tau fair atau kagak ya, tapi di otak gue, contoh kita ngomongin Google. Soalnya nextnya gue baru mau nanya kayak kapan menurut lu waktu yang tepat untuk dia lirik industri lain nih gitu. Kan tadi kita udah scale sampai berapa? Iya. Ya. Ya ini juga ada 2 perguruan tinggi ya, School of Thoughts-nya ya. Jadi contoh perguruan tingginya si Jeff Bezos, Oke. Amazon. Hmm. Amazon menurut lu jualan apa? Awalnya Ya oke, gak apa-apa awalnya apa? buku online kan. Buku online. Sekarang? Sekarang jual platform jasa. Oke, dia ada platform ya kan. Terus dia ada hardware-nya Alexa. Ya. Dia jualan Amazon Web Services, cloud service-nya dia. Oh iya. Banyak banget kan. Google. Sekarang jualan apa? Google Ads AI. Ya, ada ads, ada AI, ada hardware-nya juga ya kan, Google Ya, Home ya ya. kan. Banyak banget kan, ada Google Phone bahkan sekarang Pixel ya kan. Ya. Jadi School of Thoughts yang sebelah kiri itu kayak at the end of the day lu mau besar walaupun itu under satu brand, lu mau kagak mau pasti ekspansi ke area yang sebenarnya bukan industri lu umumnya. Industri lu yang awalnya itu cuma jump start buat lu nanti akhirnya kayak industri-industri lainnya. Itu perguruan tinggi di sebelah kiri tuh. Oke. Yang kayak pokoknya gue itu ekspansi tapi ekspansi di dalam perusahaannya dia. Yang perguruan tinggi sebelah kanan, dia berasa dia pengen semuanya itu bener-bener terstruktur dan jangan sampai DNA-nya itu beda-beda. Karena dia itu berasa kayak seakan-akan takutnya kalau misalkan DNA-nya tuh udah terlalu beda, nggak cocok di satu perusahaan. Oke. Contoh mungkin ada orang tuh yang DNA itu bener-bener outbound banget. Agency abis lah. Gue service klien gila-gilaan. Oke. DNA sebelah kanan mungkin DNA-nya itu yang bener-bener pokoknya gue pengen bikin karya sebagus mungkin.
Nomor satu gue adalah penikmatnya gue, bukan si klien. Dua orang ini kalau misalkan benar di satu perusahaan kan bakal bertolak belakang kan. Ya. Nah, jelasnya kalau sebelah kiri ya kenapa nggak bisa dimitigasi gitu kan ya. Tapi sebelah kanan ini dibandingin dia mitigasi, dia berasa udah pecah aja. Jadi dua badan Oke. berbeda. Ya nanti reporting ya kan. Ya. Jadi kalau ditanya kapannya sih harus ngambil yang mana dulu nih? Oke. Perguruan tinggi yang mana dulu gitu kan. Oke. Kalau lu lebih condong ke Tergantung DNA-nya kalau gue. Oke. Kalau misalnya gue berasa orang-orang ini masih bisa sefrekuensi sama gue lebih condong ke kiri. Karena jadi semua masih align. Oke. Kalau sebelah kanan kayak seakan-akan kayak udah langsung tanda kutip ada orang-orang yang frekuensinya kayak dia mah cuma bikin gue jatuh aja nih. Gue nggak bisa berkembang nih kalau ada dia terus. Oke. Nah itu mungkin mau kagak mau harus gue pecah. Dimana gue asumsi tuh orang bisa kerja ya. Iya. Jadi kalau ngejawab pertanyaan lu tergantung perguruan tinggi mana yang mau diakuisisi sih. Kapannya? Begitu yang tadi yang udah scale itu, yang udah 20 orang itu, lu harus ambil keputusan itu tuh. Lu mau ekspansi, lu punya bisnis itu seperti apa gitu loh. Oke. Kalau mungkin lebih konkret lagi, contoh kita ngomongin sekarang udah F&B gitu ya. Ya. Kita F&B, kita udah 10M. Kita berasa stuck nih 10M kita. Ada net profit 2M, kita puterin lagi ke sana, kita kasih ekosistemnya lagi, central kitchen, tetek bengek, kita reinvest lagi, kok rodanya nggak berputar? Atau enggak mungkin roda yang bukan nggak berputar, tapi mungkin cuma dapat 10%, 15% gitu kan. Ya udahlah, dibandingin 2M ini, mendingan kita net profit ini kita alokasikan ke barang lain, contoh FMCG. Itu bener-bener lu punya jam terbang tuh. Ngarah mana yang menurut lu cocok dengan lu punya industri dan DNA timnya lu. Oke, Gus. Kan tadi lu udah bahas everything dari your journey lah ya untuk mulai bisnis dari awal sampai yang tadi jadi menara Eiffel dan lain-lain, scale up sampai 10M, 100M, 20, tim 20 orang, dan habis itu mikirin mau scale-nya kemana nih, kiri apa kanan nih, dan lain-lain. It sounds kayak a very smooth journey gitu ya. Very smooth. Ada dinamika gak sih untuk dari titik ini sampai ke titik ini gitu? Dinamika yang mungkin ke 1M pertama menurut gue dinamikanya adalah lu fight ke diri sendiri. Lu kayak secara mindsetnya tuh lu pengen membuktikan lu itu bisa. Oke. Kayak dinamika kayak gue punya stamina nya gak sih? Kayak lu butuh gigih gitu loh. Itu kedinamikaan yang 0-1M kayak karena lu look-nya inwards gitu. Mampu gak sih? Karena kan lu takut lu udah melakukan sesuatu kesalahan kan. Meninggalkan sesuatu yang lebih safety gitu kan. Betul. Dinamika secara mindsetnya itu. Kalau secara usaha menurut gua umum lah, dimana kita ngomongin orang-orang kagak suka sama lu punya produk. Ke distorsinya gampang kan. Dia gak suka ini, ya lu gue pindahin deh. Itu banyak tuh orang kayak gitu tuh. Karena dia berasa semua feedback itu dia harus benerin. Karena dia kagak tahu dia punya audiens tuh sebenarnya siapa sih. Iya. Pindahin tuh as in pivot. Jadi dia ngomongin paling gampang ya ngomongin F&B lagi, rotinya asin. Ya udah manisin gitu kan. Padahal kan dia harusnya mikirin dong, gue punya audiens memang ternyata maunya asin. Emang orang-orang Jawa yang sukanya asin contohnya. Nah, itu kalau misalkan kita ngomongin yang 0-1M. 1-10M lu punya dinamika adalah lu transfer knowledge lu ke 20 orang ini. Itu menurut gue time consuming banget. Karena tiap orang kan tuh beda. Lu harus bisa bener-bener nge-trigger atau mengidentifikasi dia tuh di mana. Karena kalau misalnya udah nggak sefrekuensi, susah tuh. Mungkin sefrekuensi itu agak generik ya. Kita coba spesifikin deh. Gue pernah lihat atau gue pernah belajar yang kalau nggak salah namanya itu Ken sama Will Matrix. Jadi ada yang nggak mau sama nggak bisa sama bisa. Lu kalau misalkan udah nggak mau dia bisa pun itu toxic. Terus gimana Gus, tantangannya apa? Ya dinamikanya adalah lu harus bisa transfer knowledge lu dan coba get interview kan sama dia kan, one on one kan. Dan itu kan hard conversation kan. Kayak bro, lu bisa lu bro, apa yang bikin lu gak mau ya? Terus yang lebih awkward lagi kalau misalnya dia bilang, gue tahu gue bisa dan gue gak mau. Terus kenapa lu mau di sini-sini? Ya gue emang maunya di sini-sini aja gitu. Wah itu awkward banget tuh. Karena kita sebagai so-called leader harus bisa memastikan dia itu ke matrix yang bisa dan mau. Itu ideal banget lah gitu loh.
Tapi ya setidaknya bisa geser dia ke mau dulu deh, Ya, will dulu. will dulu. Karena kalau misalnya can't, nggak bisa, tapi dia mau, itu kan masih enak yang ngobrol nih. Kayak, Pak, saya bisa nanya ini gak? Gitu. Pak, gue masih kesusahan ini gitu. Dinamikanya enak tuh. Oke. Tapi kalau misalnya dinamikanya bahwa gue nggak mau gitu kemana-mana, itu susah. Dan sebagai leader pun juga harus mempunyai kedewasaan bahwa mana sih yang gue berasa bisa naik level. Ya. Karena kalau misalkan yang udah nggak bisa naik level, ya kita harus punya kedewasaan ya. Oh, berarti ya dia tuh levelnya segini doang nih. Oke. Berarti dia staff doang nih. Nggak bisa jadi kita punya tim utama gitu, core timnya kita, Avengers-nya kita gitu. Itu dinamika yang mau nge-scale 1-10. Oke, gue stop di situ dulu. Gue potong dulu. Kan ini kita asumsinya the business going well kan. What if it's not going well? Dan ini mungkin bakal jadi another topik, tapi boleh share dikit dulu. Kayak kapan dari 0 ke 1 dulu deh. Misalnya, wah ini gue harus stop nih, atau gue harus pivot nih ke industri lain nih. Ya, how do you know? Gitu. Apa indikator lu? Gitu. Terkesan goblok ya, tapi satu sih sekali lagi cuan deh. Oke. Nah, misalnya dia kan masih rugi nih. Berapa lama indikator lu ruginya? Nunggu sampai capital zero or gimana gitu? Pas orang-orang itu udah kagak ada yang masuk ke gue punya produk, abis itu keluar terus, jadi orang-orang itu kagak ada yang balik, itu indikator bahwa I don't know what I'm doing sih. Berarti gue cuma tahu bikin leads-nya doang, tapi nggak ada yang convert. Orang yang convert pun kalau hoki, karena ngeliat gue, akhirnya nggak mau balik lagi. Itu berarti kan udah kelihatan dong. Berarti gue tuh kagak tahu gimana cara memastikan bisnis itu running. Karena balik lagi, bisnis kan butuh nafas kan. Nah jadi kalau ditanya indikator nomor 1, bensin. Which Itu uang. Duit ya. Ya, tapi kalau misalkan dimakrokan secara strategi apa yang bisa dikalibrasiin, ya gue harus mengetahui gimana caranya orang itu bisa berasa bahwa produk gue itu harus dia konsumsi setiap bulannya. Karena kalau misalnya dia nggak konsumsi, dia berarti kan, oh ya udah ngapain gue konsumsi produknya si Agus. Oke, tadi 0 sampai 1, 1 sampai 10, 10 sampai 100 dinamikanya apa? Kalau 10 sampai 100 itu tuh butuh kepintaran. Mungkin yang awal-awal itu lu bisa gigih doang. Oke. Kayak lu berasa gue bener-bener gigihnya ampun-ampun, gue bakal buktiin gue bisa gitu. Pokoknya gigih terus aja gitu. Dan kalau bahasa holistiknya gue bilang itu motion luck. Karena lu gigih aja, lu dapat privilege, lu dapat keberuntungan. Pas lo akhirnya mau jadi menara Eiffel nih ya, nah itu menurut gue susah. Karena lo harus benar-benar tahu gimana sih caranya gue tuh kerja tuh pinter, kerja tuh cerdas. Karena gigi aja ternyata udah nggak cukup nih. Lo harus bisa ngeliat ini secara makro, secara holistik. Dan itu orang susah. Kenapa? Karena pada umumnya tuh kegiatan itu bengong. Pada umumnya tuh kegiatan itu ketemu sama orang yang mungkin buat orang-orang pada umumnya nggak ada faedahnya. Pada umumnya ngelakuin sesuatu yang buat orang mungkin nggak ada faedahnya juga. Contohnya apa? Mungkin ya di sini kalau misalkan orang-orang berasa bahwa gue ada di industri gym agak aneh. Kayak apa Gus? Emang paling omset berapa sih sebulan? 1M. Oke, terus ngapain gitu kan? Tapi kan itu adalah gue sebagai menara Eiffel ya, gue harap ada gym itu orang jadi notice gue, terus abis itu bisa ngelakuin sesuatu lagi sama gue. Nah, holistic approach ini menurut gue sendiri pun gue klaim masih kesusahan untuk ngelakuin itu. Tapi ya tantangannya di sana gitu loh. Kayak gimana cara memastikannya kayak gue secara makro gue bisa tahu puzzle-puzzle ini berfungsi loh buat gue gitu. Which is salah satu yang lo lakukan mungkin naikin personal branding. Ya kalau misalnya mau ngomong simpelnya terhadap menara Eiffel, maksud lu apa Gus? Ya personal branding sih. Menurut gue di zaman sekarang pas lu ada kesempatan untuk orang-orang bisa tahu lu di dunia maya, kenapa kagak kan? Tapi jelasnya ada pedang bermata dua lah ya. Tapi which is menurut gue bagus. Jadi lu memastikan lu itu mempunyai suatu citra yang lu tuh harus jaga dibandingin lu nanti asal-asalan gitu loh. Jadi semua operasional lu lebih rapiin segala macam gitu. Buat closing deh Gus. Mungkin ada yang argumen keras nih ke lu Gus. Gus, lu mah enak Gus. Buka company. Ya kalau fail gak cuan, lu ada safety net. What is your comment? Ya udah. It's a privilege gitu. It's a privilege ya. Gue sih nggak bisa komentar ya. Kalau misalkan ada orang yang bilang bahwa kalau misalkan perusahaan gue gagal, gue punya safety net.
menurut dia ada safety net kan. Impresinya dia kan. Ya. Dia nggak tahu impresinya gue kan, kayak seberapa yang menurut dia safety net itu seberapa nggak safety net buat gue kan. Make sense. Jadi gue nggak bisa nge-twist POV itu sih. Kayak gue kasarnya nggak peduli dia mau mikir apa, ya pokoknya gue memastikan perusahaan gue jalan sih. Assuming that you really have that safety net, ya is a privilege ya. Ya, Buat orang yang dia aware dia nggak punya that safety net, ya lebih careful aja. itu balik ke poin gue yang pertama tuh. Kalau misal profil resiko lu nggak begitu tinggi amat, might as well lu cobain dulu ngelihat orang itu bener kiri kanan nama lu gitu loh. Oke. Lu jadi bosnya, kasarnya ya, dia mau ngapain pun lu kasih deh. Oke. Kayak lu jadi anak magang, yang penting lu lihat bos lu tuh kerja kayak gimana gitu loh. Right. Itu harusnya akan memberikan lu kesadaran ternyata, wah anjir ya, ternyata PR juga ya gitu loh. Karena kalau misalkan secara orang-orang otaknya konsep kayak gue ya, mungkin mikirnya tuh kayak lu kerja sama orang ada bos, lu nggak kerja sama orang, lu ada bos juga lu, Clients. customers. Hmm. Mungkin ada orang-orang yang profil risikonya tinggi, berarti ya udah kok gitu mending masuk soal customer saya dong ya kan. Yeah. Ngapain gue memperkaya bos gue kan. Yeah. Tapi lu nggak tahu rasanya jadi bos tersebut kan, kayak stress 24/7-nya gimana gitu kan. Yeah. Dimana ya semua orang pengusaha di sini harusnya bisa relate terhadap setiap kali tanggal-tanggal tua. Apalagi yang bisnis mungkin nggak cukup baik lah. Pasti mikir kan, anjir gue gimana caranya ya gitu loh. Gue ngegaji karyawan gue ya. Apalagi kalau misalkan dia punya tim udah terlalu gendut. Kalau ngomongin 5.000 karyawan berarti ada kali 3 aja kan, satu keluarga 3 orang ya gitu kan. Berarti 15.000 orang yang mungkin bisa kena dampak kalau misalkan nggak terjadi penggajian tersebut kan. Yeah. Jadi kalau ditanya safety net sih menurut gue, buat lebih daging ya, buat orang-orang Voltonomics mau denger, menurut gue lu harus ciptain itu justru. Regardless lu punya, karena lu itu diwariskan atau lu mendapatkan privilege akhirnya dapat, regardless lu harus bikin. Yang bahasanya si Nassim Taleb itu barbell strategy. Apa itu? Jadi dia argue, lu kalau misalkan mau eksponensial di hidup ini, bahkan dibilang, dia itu kasih tahu yang sebelah kiri itu low risk, 85% tuh. Low risk. 15% ya, lu resiko tinggi-tinggian. Lu gila-gilaan lah gitu loh. Lebih konkret. Contoh, di duit lu udah ada safety netnya lu yang lu kumpulin harganya 100 juta. 85 juta itu jangan dipapain. Pokoknya resiko rendah aja gitu. Lu lakuin aja kayak umum pada umumnya. 15 jutanya ekstrim. Cari resiko gila-gilaan. Right. Menurut gue itu satu konsep yang cocok buat orang-orang yang berasa bahwa dia itu gak punya safety net. That's good. Sebenarnya lu bisa reshuffle, lu punya mindset dan lu punya portfolio, lu punya dana darurat untuk memastikan lu bisa memakai barbell strategi gini. Menurut gua very concrete our discussion today. Kayak step by step starting a business dari awal sampai dari skala dari 0 sampai 100M tadi lah ya. I think pretty concrete. Dan mungkin Dinamikanya banyak lah ya, itu disclaimer ya. Dinamikanya juga. Yeah. Buat penutup mungkin what's one best lessons lah yang lu dapat dari running all your businesses. One best lessons. Never stop learning. One best lesson. Never stop learning. Never stop learning. Ternyata ya gue masih tolol aja gitu, gak nyangka gitu. Wow. Even udah scale sampai Yeah. 100 juga masih keep learning. Mungkin karena ego kali, kadang-kadang kayak berasa bahwa, apalagi kalau misalkan lu ngelakuin inisiatif yang kena terus tuh. Kena sekali, kena 2 kali, kena 3 kali, ego dong. Oke. Masa ya iya sih gue salah gitu kan. Nah itu kena tuh biasanya. Masa flop sih. Masa flop sih. Nah which is bagus sih, maksudnya itu kan suatu mindset yang akhirnya bikin gue memastikan itu terjadi kan. Iya, iya. Tapi kan akhirnya banyak blind side yang gue kagak lihat gitu, karena gue mempunyai cerita fiktif di mana seakan-akan gue ini lagi aman banget nih gitu. Tapi ternyata flop juga gitu. Iya, iya. Ya tapi dari ini semua menurut gue yang paling PR sih, mungkin lo bisa echoing juga, dinamika tim sih, itu paling PR sih. Right. Setuju. Kayak nggak banyak orang yang bisa sefrekuensi sama kita. Right. Oke. Thank you Agus Leo Halim buat discussionnya, very insightful. Gue yakin penonton Voltonomics dapat sesuatu banget sih dari discussion ini. Harapannya ya guys ya. Yeah. Harapannya. Thank you so much Thank again. See you next time. Voltonomics. Voltonomics.